Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesehatan badan, juga diberikan kesehatan akal. Di sini ada sebuah video yang sangat menarik sekali untuk kita tonton sampai selesai, untuk kita tonton sampai habis ya. Artinya video ini akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting ya untuk kita pahami bersama, untuk kita gali bersama dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau Kiai Syarifuddin, di mana beliau ini menyampaikan beberapa hal ya, beberapa hal yang menurut saya pribadi hal ini sangat menarik sekali untuk kita pahami, menarik sekali untuk kita tonton ya, untuk kita simak seperti itu. Ada sebuah pernyataan yang sangat menarik ya, kalau Anda berguru dengan kiai, insya Allah akan menjadi kiai seperti itu. Tapi kalau berguru kepada ya itulah ya, akan tidak bisa menjadi yaitu ya. Itu sama saya disensor karena biar jelas ya, nanti sampean itu lihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Syarifuddin ini. Karena di awal-awal ini ya tidak bolehlah saya sampaikan terlebih dahulu, karena biar sampean ya menonton sampai habis, dan juga ini sangat penting untuk kita simak ya, karena banyak pelajaran lah di dalam apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Oke, sebelum saya mulai, kita intro dulu. Secara ittifaq wal ikhtisar, simpel saja bahwa perlu saya informasikan masyarakat Indonesia saat ini menunggu gebrakan nyata dari Trah Wali Songo dan yang mendukung dakwah ajaran Auliyaul Islam. Sekali lagi, masyarakat Indonesia khususnya menunggu gebrakannya. Bukan berarti mengecilkan untuk kumpul-kumpul atau rapat-rapat. Nyuwun sewu Sultan, saya dulu biasa sendirian dalam tanda kutip berkelahi dengan orang-orang Wahabi dan khususnya FPI yang sudah rungkat. Wahabi. Dan yang agak kurang ajar, FPI rungkat belum dihauli itu oleh Kiai Imad, mau dibangunin lagi belum. Sehingga kalau kemudian orang-orang FPI marah, emosi, menurut pendapat saya agak wajar. Dan kewajaran itu jangan kemudian menjababkan atau membiarkan mereka semakin kurang ajar. Jadi sekali lagi, masyarakat Indonesia khususnya menunggu gebrakan, action lah istilahnya, dari Trah Wali Songo dan para muhibbin ajaran dakwah Wali Songo. Terbukti itu yang di grup yang baru beberapa hari saya bikin, grup WA itu, baik yang di grup Kebangkitan Wali Songo dan juga Laskar Sabila Wali Songo, itu ada beberapa anak-anak Indonesia yang di luar negeri, dan mereka aktif di medsos. Jadi itu poin yang pertama. Yang kedua tadi, apa hasil dari sini? Karena Kiai Yusuf kemarin sudah ketemu di Banten, saya bocorin ya. Hari ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, malam Ahad depan, rencana kami di Buntet Pesantren, pondoknya Kiai Haji Abbas bin Fuad Hashim Buntet, akan melakukan ikrar dan deklarasi Laskar Sabilillah Wali Songo, yang tentunya itu adalah merupakan sayap dari harokah, sayap dari perkumpulan. Kalau istilah kami itu organisasi. Sehingga bagaimana supaya ketika sayapnya jangan hanya yang terbang tanpa tubuh, maka sayap itu tentu kita sedang buat rumahnya. Kita sayap bukan sarap. Dan insya Allah setelah deklarasi kami akan melakukan kongres, dan sebagaimana tadi saya bisik-bisikan sama panjenenganipun Sultan, siap untuk menjadi Dewan Kasepuhan Kebangkitan Wali Songo. Kita abus untuk Sultan. Selanjutnya begini, untuk teman-teman yang YouTuber ya, sekali lagi teman-teman yang YouTuber. Jadi kiranya
ada dari kelompok mereka. Ini rekam saja. Apa itu si Wafi yang hidungnya pesek? Apa itu Rumel yang mukanya nggak jelas? Yang andekan saya ketemu di darat, tanpa basa-basi mesti tak tampuk cocoknya Rumel. Pasti itu, nggak ada tidak. Apa? Sebab Rumel secara tidak langsung sudah menyakiti buyut saya. Sudah menyakiti buyut. Saya punya ibu namanya Hajjah Futihah. Futihah punya ibu namanya Hajjah Muslihah. Ibu Hajjah Muslihah punya bapak namanya Kiai Haji Abdul Ghani yang waktu itu lagi disuguhin teh sama istrinya Nyai Hajjah Mutnah. Tiba-tiba 2 mobil Belanda menyeret, memasukin mobil dan sampai hari ini tidak ada di mana jenazahnya. Siapa buyut saya Mbak Abdul Ghani? Itu pange apa itu namanya tentara laskar untuk pergerakan Kiai Mojo jalurnya kepada Pangeran Diponegoro. Rumel Abbas berani mengatakan bahwa pemerintahan yang ada di Indonesia yakni Belanda sah secara kacamata kaidah fikih internasional. Itu sama dengan dia menyatakan bahwa Imam Bonjol, Cut Nyadin, Raden Ayu Kartini, Mbah Abbas Buntet bukan pahlawan tapi pemberontak. Kritikan ini, kritikan dari beliau. Saya ketemu sampai Rumel dimanapun, nggak panjang-panjang, tak tapuk gitu aja. Siapa? Saya Syarifuddin Santri Deso. Apakah sampean Rahwali Songo? Bukan. Saya bukan Rahwali Songo. Karena kalau saya dari jalur laki-laki sah dan ada manuskripnya, genetika saya adalah darahnya Mongoloid. Marga saya Tan alias Chen, bukan setan ya, tapi Tan Chen ya. Tan Chen. Iya, saya Tan. Ayo, saya Tan. Silakan datang ke Tegal. Ada kelenteng tua di Banjaran, itu yang bikin mbah saya. Tapi saya nggak malu. Walaupun mbah saya ikut bikin kelenteng, mungkin acaranya beda, nggak malu. Saya mengakui bahwa saya ini gennya Tan Chen. Sehingga sampean yang kemudian dibilang gennya Yahudi, kenapa malu? Saya bangga, wong saya nggak milih, aku lahir supaya gennya gen mana, enggak saya. Saya mengakui, itu saya mengakui. Allah. Tapi nyuwun sewu, inilah hebatnya Wali Songo. Ternyata Wali Songo juga tidak hanya menampung genetika laki-laki, juga menampung genetika perempuan. Dan ini bersana berdasar. Tadi pagi saya dapat bisikan dari Kiai Madura. Apa katanya? Isa bin Maryam. Bukan Isa bin Hu, bukan. Tapi Isa ibni Maryam. Isa putra ibu Maryam. Bukan Isa ibn Allah, bukan. Ini Quran. Halo Pak Alawi. Saya berkali-kali ngomong kok, Syarifuddin Santri Deso di dalam membela harkat martabat dakwah Wali Songo tanpa tendensi benci dengan sampean Balawi, nggak ada. Tanpa tendensi benci. Saya baik dengan beberapa habaib. Jadi ini bukan gerakan kebencian. Bukan gerakan kebencian. Semoga aja. Ayo jujur. Prinsip orang bijak lebih baik salah mengakui kesalahan daripada bohong. Mengakui kesalahan lebih baik salah daripada kemudian bohong. Mengakui salah kemudian menjadi daripada bohong. Kalau bohong akan menutupi dengan kebohongan yang baru. Untuk suwi-suwi. Kalau lama-lama nanti apa itu Kiai Imad pulang tidur itu. Saya takut nanti akan muncul wapi-wapi yang baru. Akan muncul rumel-rumel yang baru, atau muncul orang yang udeng-udengnya gede tapi nggak bisa memberikan petenger. Kalau ilmu pondok pesantren di ananas Bapak Alawi, kata dia harusnya layu robu. Aku mau bilang bodoh kok udeng-udengnya besar gitu. Layu robu lah. Yang ngapunten gini-gini alumni Ploso Mojo Kediri 10 tahun lah, tahu lah namanya. Yang super terakhir, Allah. Sekali lagi, tadi kepada YouTuber ya teman-teman ya, ayo semakin berperan aktif. Jadi apa yang sampai dihasilkan dari apa yang disampaikan dari Sultan tadi, dari Kiai Salim dan semuanya, bikin aja durasi pendek-pendek 3-5 menit. Yang saat ini lagi asik ditonton itu 2 medsos, Snack sama TikTok. Snack sama TikTok, YouTube jarang-jarang. Apalagi kalau kuotanya BPJS. Dan bicara tentang BPJS, naga-naganya Oknum Mbak Alawi mau dites DNA kalau BPJS. Ada 3 ya. Ini saja
Terima kasih. Semangat saudaraku, semangat para pejuang Wali Songo. Kata sahabatku yang sekarang menjadi sahabat bibinya, nah, Teguh Kori mana ini? Wah, gimana sampai itu mau tak puji. Ini teman nama saya di TikTok itu musuhnya Zuma itu dia. Nah, sementara Zuma itu punya anak buah Wafi gitu loh, sehingga pantas kalau si Tengku Kori itu diduetkan sama Wafi. Tapi nyuwun sewu, aku tahu siapa Wafi. Wafi itu adalah muridnya Idrus Ramli. Idrus Ramli itu kelompok NU Garisan. Kenapa tahu? Wong saya pengurus NU, pengurus Ansor 20 tahun, jadi saya tahu semua. Saya tahu semua. Jadi tolonglah, Wafi, aku tahu siapa gurumu Idrus, siapa itu aku tahu. Berkali-kali kamu ingin menghancurkan NU dengan cara mensyiahkan Kiai Haji Said Akil Sirot. Ini ya. Dan Kiai Haji Imaduddin Usman adalah harus kita kampanyekan. Beliau adalah mantan FPI yang sekarang adalah sudah bertobat. Iya, dan tidak takut kualat. Sudah bertobat dan bergabung ke dalam organisasi paling besar populer di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama bagian LDM. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya 1 tahun 4 bulan ini mentelaah siapa Kiai Haji Imaduddin dari sahabatnya sendiri, ya. Gus Hamdan Suhaimi, sehingga saya nggak taruh itu lagi siapa Kiai Imaduddin. Selamat, tapi tolong jangan tidur lah. Itu kalau sampai perginya cuma 1 berat ya. Yang ahli kitab-kitab dari alumni pondok pesantren manapun, ini kok akhirnya nambah lagi. Ini ada dagelan Sultan, boleh ya Sultan ya? Dikit aja. Jadi saya itu dulu ketika mondok kepada kiai 5 tahun, 10 tahun, kemudian 20 tahun bisa berubah menjadi kiai. Masya Allah. Dulu santri saya. Allah. Tapi siapapun yang berguru sampai Habib sama Habib, jangankan 10, 100 tahun sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa berganti jadi Habib. Kalau berguru sama kiai saja. Jadi nanti akan ada kemungkinan jadi. Tapi kalau berguru sama Habib, kemudian mengaku menjadi Habib, alamat sampean bakal kena dengkul. Nggak diranggul. Mari kita ikut ajaran Wali Songo, ajaran yang ramah, tidak marah-marah, ajaran yang merangkul, tidak memukul. Jadi itu ya, sangat jelas sekali dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau ya, Kiai Syarifuddin ya, Kiai Syarifuddin itu ya, kalau tidak salah nama beliau. Di sana sudah banyak kita menggali dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Dan banyak juga penjelasan-penjelasan yang saya kira penting ya, walaupun ada sebuah penjelasan yang mungkin kita kurang sepakat atau kita tidak setuju ada perkataan-perkataan seperti itu karena analogi ataupun karena pemikirannya seperti itu. Seperti tadi yang sudah saya pahami ya, kalau berguru kepada kiai akan menjadi kiai, tapi kalau berguru dengan Habib tidak akan menjadi Habib. Saya kira ini kalau kita pikir ya memang tidak mungkin menjadi Habib seperti itu, karena Habib itu dikenalnya itu sudah Anda bisa berpikir. Tapi di sana ini kan permasalahannya juga tidak jauh dari nasab seperti itu, dan nasab habaib oleh kelompok Kiai Imad ya, oleh beliau-beliau sekarang dipertanyakan. Akhirnya beliau menyampaikan seperti itu, dan saya kira kita tanggapi dengan sebuah tanggapan yang menganggap perkataan analogi itu guyon lah ya, seperti itu. Karena tidak mungkin orang yang berguru kepada Habib menjadi Habib ya. Mungkin nanti akan menjadi ustadz atau menjadi kiai seperti itu. Kalau menjadi Habib ini kan sudah sudah beda lagi ya, sudah beda lagi. Dan saya tekankan lagi ya, perkataan itu saya kira beliau itu guyon, sepertinya seperti itu ya. Dan tanggapan saya mungkin itu saja ya, apabila ada kekeliruan ya, walaupun tadi banyak sebuah gambaran-gambaran yang sudah disampaikan oleh beliau, Anda pahamilah ya. Saya yakin ketika Anda sudah menonton sampai akhir ya, dari perkataan beliau yang membawa menyebut nama Gus Wafi atau Ustadz Wafi dan juga Gus Romel itu ya, dikatakan sebagai itulah ya. Karena
Juga ketika saya lihat beliau mengatakan seperti itu karena ada sebuah alasan yang sangat, kuat ya, yang membuat, beliau menyampaikan hal yang seperti itu. Dan saya anggap itu merupakan reaksi ya, reaksi dari sebuah aksi. Dia beraksi, kemudian setelah beraksi ada seseorang yang mendengarnya akan mereaksi, seperti itu. Atau kata lainnya reaction, seperti itu ya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan dari apa yang sudah saya sampaikan, apabila ada kesalahpahaman dari apa yang sudah saya lontarkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja akhirul qaul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.